Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan, jemaat GSKI Kana dan pencinta suara kebenaran. Senang kalau pagi ini kita kembali bisa berkumpul di dalam pertemuan raya, di mana ibadah hari Minggu untuk hari Minggu pertama untuk tahun 2021 ini. Mari kita siapkan hati kita cari tempat yang nyaman, duduk yang nyaman. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah setiap kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, semua menyembah Dia. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita pasti akan diberkati dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Bapa. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi katakan, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Angkat tanganmu, katakan sebab Engkaulah, hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, yang semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan. Sebab hanya Engkau
Semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami mengagungkan-Mu ya Bapa, besar kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih ya Bapa. Kami menyiapkan hati kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami mau menyiapkan hati kami. Segala sesuatu bagi-Mu, segala sesuatu hanya bagi kemuliaan-Mu. Bapa memberkati kami. Di dalam nama Putra Tunggal Bapa, kami siap memuji menyembah-Mu dan mendengar kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah online saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian, semua yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, kita akan senangkan hatinya Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, jemaat dipersilahkan bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian ini. Menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu. Sebelum akhir hidup
akan menyenangkan hati Tuhan lebih-lebih lagi. Kita akan nyanyikan ketika jalanku berkabut, ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semua masih bangkit berdiri. Kita akan menyanyi buat Tuhan kita. Pembela
kita akan terus berglori. Kita akan nyanyikan pujian Gunung Kudus. Haleluya Yesus. Ku datang ke Gunung Kudus-Mu Bapa. Amin. Meliputi
firman-Mu dinyatakan di muka bumi ini ya Bapa. Ku memuji-muji-Mu, meninggikan nama-Mu, dan biarlah seluruh kehidupanku hanya bagi-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, pakai mulut bibir anakku ini. Mampukan Tuhan untuk anakku ini menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Aku sangat terbatas, tetapi Bapa tidak terbatas. Terima kasih, jauhkan segala hikmat manusia, tetapi biarlah apa yang disampaikan itu hikmat daripada Bapa sendiri. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Putra Tunggal Bapa yang mulia kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin pujian, singers, pemain musik semua sungguh luar biasa. Shalom saudaraku, bersyukur di hari Minggu pertama tahun 2021 kita kembali beribadah melalui pertemuan raya, walaupun melalui online tetapi kita tetap bersuka cita. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan pasti kita akan diberkati. Hari ini saudaraku, saya akan membawakan satu tema firman Tuhan berjudul Wanted. Apa itu wanted? Ya, dicari, saudaraku. Ya mungkin agak sedikit aneh, apa yang dicari ya, dan bagaimana. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, dunia makin hari makin kacau. Dunia makin hari makin jahat. Dan kalau Tuhan tidak mempersingkat waktu, mungkin tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Tapi kita percayalah saudaraku, rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Oleh sebab itu sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, suatu penekanan di dalam ayat ini adalah genap jumlah kawan-kawan pelayan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kedatangan Yesus atau ke akhir daripada bumi ini sungguh tidak terlepas daripada fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Selama kawan-kawan pelayan atau pekerja atau anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah belum genap jumlahnya, ya, yang tentunya hanya Allah sendiri, yang tentunya hanya Bapa sendiri yang tahu berapa jumlahnya, maka kedatangan Tuhan itu belum bisa terjadi. Suatu kasih dalam Tuhan, harus kita sadari, sekali lagi harus kita sadari hari-hari ini bahwa iblis itu juga sedang berusaha mencari pengikut. Kalau udah boleh di dalam bahasa saya adalah iblis sudah tahu akan akhirnya dan sekarang dia sedang berlomba-lomba bagaimana caranya mencari pengikut, membawa pengikut untuk dia bawa ke neraka, bersama-sama dihukum oleh Allah. Di satu sisi pun hari ini Bapa melalui Tuhan Yesus sedang mencari dan menyelamatkan orang-orang yang akan binasa. Dan sebelum itu terjadi, saudaraku, maka kerajaan Allah atau Tuhan Yesus tidak akan datang kedua kali. Coba buka di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan tidak akan pernah tiba kalau Injil tidak diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian.
kunci kata di sini adalah kesaksian. Tuhan hari ini sedang wanted, sedang mencari orang-orang yang mau bergabung bersama dengan Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa tentang Injil itu sendiri. Untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa siapa Yesus dan apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal ke-19 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Khusus Yesus datang ke dalam dunia ini diutus oleh Bapa, ingin supaya manusia yang hilang itu dicari dan diselamatkan. Sekali lagi, kedatangan Yesus sangat tergantung kepada jumlah yang Tuhan tetapkan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Hari ini, sampai saat ini masih dibuka kesempatan orang yang mau pindah dari maut kepada kehidupan. Dari kewargaan kerajaan dunia ini masuk menjadi kewarganegaraan kerajaan Allah. Nah, saudaraku, manusia diciptakan Allah dengan maksud dan tujuan yang jelas, dengan martabat yang tinggi. Kalau saudara perhatikan, manusia itu sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Manusia itu sangat berbeda. Manusia itu punya martabat. Oleh sebab itu, manusia diberikan oleh Allah dengan kehendak bebas. Karena manusia itu bermartabat, maka manusia itu diberikan kehendak bebas. Nah, akibat manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemartabatan manusia itu menjadi jatuh. Manusia menjadi hina. Manusia menjadi yang bermartabat mulia menjadi hina. Dan Allah ingin mengembalikan manusia itu kembali kepada rancangannya semula. Oleh sebab itu, Yesus datang ke dalam dunia ini ingin supaya manusia itu selalu dikembalikan kepada rancangannya semula. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, karena manusia ini memiliki kehendak bebas, Yesus mencari dan menyelamatkan. Kalau manusia yang memiliki kehendak bebas ini tidak memiliki respon, tidak memiliki satu sikap yang mau menerima, ya sia-sia, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau hari ini saya katakan wanted atau dicari, itu selalu menuntut respon kita. Mau nggak kita memenuhi? Mau nggak kita datang kepada Tuhan yang sedang mencari orang yang hilang? Tuhan itu mau kita tuh diselamatkan. Tuhan itu mau kita dikembalikan kepada rancangannya semula. Oleh sebab itu, saudaraku, barang siapa yang hari ini yang mendengar kebenaran ini berkata, aku mau Tuhan, aku mau masuk ke dalam rancangan Allah semula, aku mau Tuhan percaya Yesus. Saudaraku, mari masuklah, terimalah, responilah panggilan Tuhan, masuklah ke dalam rencana Allah. Amin. Nah, saudaraku, banyak sekali sekarang ini ajaran yang tidak tepat. Kalau orang berkata gini di dalam satu KKR, siapa yang mau menerima Tuhan? Ayo, mulai hari ini engkau menjadi anak Allah, dan mulai hari ini engkau akan diselamatkan. Sungguh hati-hati. Banyak sekali orang kalau sudah terima Yesus seperti sudah selesai. Sudah menerima Yesus berarti sudah tidak ada kelanjutannya apa-apa. Sudah terima Yesus selalu dalam artinya saya sudah memegang tiket untuk masuk ke dalam surga. Oh tidak, saudaraku, hari ini saya ingin menjelaskan kita harus berhati-hati akan doktrin-doktrin, ajaran-ajaran kekristenan yang mulai tidak tepat, mulai tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
yang dimana akhirnya kedatangan Yesus ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu itu menjadi murah, padahal nggak seperti itu, saudaraku. Di mana Yesus sampai hari ini masih mencari orang yang terhilang. Apa itu? Supaya manusia terhilang dikembalikan kepada rancangan semula. Karena manusia terhilang karena dia mengikuti kehendak daripada si jahat. Nah, saudaraku, kita harus mengerti begini. Pada saat saudara hari ini berkata, oke Tuhan, aku mau meresponi panggilan Tuhan. Aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatiku. Saudaraku, saya mau tegaskan di sini, belum selesai. Justru pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru saat itu saudara sedang masuk mulai di dalam perjalanan hidup yang baru. Sedang mulai masuk ke dalam perjalanan hidup yang baru. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, untuk dikembalikan kepada rancangan Allah semula, itu tidak terjadi seperti membalikan tangan. Itu ada proses. Itu ada perjalanan yang harus kita lakukan. Kalau saudara katakan hari ini, aku meresponi panggilan Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tandanya saudara di situ siap masuk ke dalam sekolah kehidupan. Kalau boleh saya umpamakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Dan untuk menjadi manusia dikembalikan kepada rancangannya semula, maka di situ ada proses. Maka kalau boleh dikatakan ada sekolah. Yesus sudah membayar biaya sekolahnya. Tinggal bagian kita, mau gak kita belajar. Yesus sudah membayar lunas untuk kita masuk dalam sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Maka mau gak kita membayar harganya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan cari. Tuhan bukan hanya mencari orang Kristen. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara perhatikan, Yesus katakan di sini bukan jadikan semua bangsa menjadi orang Kristen, beragama Kristen. No. Di situ Yesus kata jadikan semua bangsa muridku. Artinya cari orang untuk dibawa masuk ke dalam sekolahnya Tuhan. Cari banyak manusia yang terhilang, bawa masuk ke dalam sekolah kehidupan itu. Yesus sudah bayar itu semua. Yesus sudah lunas bayar untuk kita masuk ke dalam sekolah kehidupan itu. Akhir daripada sekolah kehidupan itu memang kita menjadi orang istimewa kembali, yaitu serupa dengan Kristus. Jadi sebetulnya orang yang mau meresponi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maaf sebetulnya bukan hal yang menggembirakan bagi kita, tetapi merupakan satu tekad, satu komitmen bagaimana kita mau hidup seperti Yesus hidup. Banyak orang begitu, oh terima Yesus, saya sukacita. Pasti kita bersukacita, tetapi di balik sukacita itu ada komitmen kita. Mau gak kita menderita bersama dengan Yesus? Mau gak kita hidup sama seperti Yesus hidup? Masuk ke dalam sekolah kehidupan ini, saudara. Dan tahukah saudara, makin kita tahu ke depan, seperti tanggal 1 saya khotbah, saudara, saya memberitahu firman, jangan bermimpi ke depan akan bertambah baik. Memasuki tahun 2021 bulan Desember, kita sudah mendengar berita pandemi COVID, corona ini, virus ini ada varian barunya. Kita nggak pernah tahu kapan ini selesai. Saya pikir tahun ini mungkin sudah bisa ibadah offline, atau mungkin kita sudah mulai agak sedikit bisa ke toko, ke mall, atau mulai kita bisa jalan. Tapi melihat keadaan ini, bahkan mulai 1 Januari sampai 14 Januari, pemerintah Indonesia menutup semua warga negara asing masuk ke Indonesia.
Bukankah hal ini makin mengganggu kehidupan di dunia ini, perekonomian di dalam dunia ini, kebebasan di dalam dunia ini? Yang sangat disayangkan seperti yang waktu tanggal 1 saya khotbah, yang sangat disayang banyak orang tidak merespon itu, seolah-olah itu satu kehidupan yang biasa, padahal itu sesuatu yang seharusnya kita sikapi. Kita harus bisa evaluasi, kita harus bisa memberikan resolusi apa menjadi target hidup kita. Nah, kalau saudara katakan waktu hari tanggal 1 itu berkata, aku mau target serupa dengan Kristus, tidak lain, saudara harus masuk sekolahnya Tuhan. Tidak ada cara lain, kita harus masuk di dalam sekolah kehidupan, di mana Yesus telah membayar lunas, dan kita tinggal tanggung jawab kita untuk belajar, tanggung jawab kita untuk menjalani kehidupan ini. Banyak orang Kristen menganggap mudah menjalani kekristenan itu. Ada beberapa yang saya kenal, dan dia berkata begini, aduh, katanya kalau dengerin khotbah Pak Hermawan mah berat, gak sanggup, kekristenan terlalu berat. Saya mau mencari yang enteng-enteng. Saudaraku, adakah kekristenan yang enteng? Tidak ada. Yesus sendiri yang mengajarkan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus pikul salib dan sangkal diri. Sempitlah jalan menuju kepada kekekalan, kehidupan yang kekal. Saya sampai cukup heran, sekarang ini banyak orang mengentengkan arti pada kematian Kristus, menggampangkan arti daripada kebangkitan Kristus. Padahal begitu kita percaya Yesus, kita harus masuk di dalam sekolahnya. Untuk supaya apa? Kita serupa dengan Kristus. Memang tidak mudah untuk menjalani sekolah kehidupan ini. Memang tidak mudah untuk menjalani sekolah kehidupan di dalam Tuhan. Dengan satu bukti murid-murid Tuhan, sewaktu mereka masih bersama-sama dengan Yesus mungkin mereka aman. Tetapi begitu Yesus ditangkap, semua murid-muridnya kabur, pergi, terpecah-pecah, entah kemana. Petrus sampai menyangkal Yesus. Tetapi begitu Yesus bangkit, menemui para murid kembali, mempersatukan mereka kembali. Lalu mereka menangkap apa yang menjadi misi dan visi Yesus datang ke dalam dunia ini. Saya percaya selama 40 hari Yesus ada setelah kebangkitannya, dan bersama-sama dengan muridnya Yesus banyak mengajar satu kehidupan. Apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga? Mereka berbeda. Mereka menjadi orang yang berbeda. Mereka mau mati untuk Tuhan. Mereka menjadi radikal untuk Tuhan karena mereka sudah mengerti ini. Mereka tidak peduli dengan kehidupan yang nyaman. Mereka tinggalkan kehidupan yang nyaman. Mereka mau mengikuti Yesus. Bahkan sejarah membuktikan 11 rasul ditambah Paulus 1 rasul. Bahkan ditambah lagi Stefanus. Ditambah banyak rasul-rasul yang lain. Mereka mati tidak ada yang nyaman. Mereka mati dipenggal. Mereka mati diseret oleh kuda. Mereka mati digantung. Mereka dipenjara. Mereka mengalami penganiayaan yang demikian rupa. Kenapa mereka mau? Karena mereka tahu masuk di dalam sekolahnya Tuhan, endingnya adalah kehidupan yang kekal. Endingnya adalah langit baru, bumi yang baru. Tidak mungkin, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, orang yang sudah terbiasa, ya, seperti yang saya khotbahkan pada tanggal 1, perhatikanlah keadaanmu, hiduplah dengan seksama, perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah kehidupanmu. Artinya perhatikan dengan teliti kebiasaan kita. Nah, saudaraku perhatikan, selama kita hidup sebelum mengenal Tuhan, kita memiliki kebiasaan-kebiasaan duniawi ini yang sudah mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang sudah menjadi darah dan daging kita.
Dan untuk masuk ke dalam satu kekekalan, untuk masuk ke dalam langit baru, bumi baru, kita harus merubah apa yang menjadi kebiasaan duniawi kita. Kita harus berubah menjadi apa yang menjadi kebiasaan langit baru dan bumi yang baru. Menjadi kebiasaan nilai-nilai kerajaan Allah, kebiasaan-kebiasaan di langit baru yang bumi yang baru. Kalau di dunia ini kita masih sering kali sakit hati, mudah tersinggung. Di langit baru bumi baru kita tidak boleh demikian. Di langit baru bumi baru kita sudah tidak boleh apa yang namanya tersinggung, tidak boleh apa yang namanya amarah, karena di sana tidak ada tempat untuk orang yang mudah tersinggung. Di sana tidak ada tempat untuk orang yang mudah marah. Makanya untuk bisa mengubah karakter kita, untuk mengubah bagaimana pola pikir kita yang lama, bagaimana nilai-nilai kita yang lama, kehidupan kebiasaan duniawi kita, untuk diubah menjadi kebiasaan kehidupan langit baru dan bumi yang baru. Inilah di sekolahnya kehidupan ini, saudara. Inilah sekolah kehidupan itu. Kalau kita sudah terbiasa marah, terbiasa ngomongin orang, terbiasa sakit hati, kita harus rubah, masuk dalam sekolah kehidupan. Dan di sekolah itulah kita diproses, kita belajar, kita bersama-sama belajar. Siapa gurunya? Yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, Yesus sendiri menjadi guru agung kita. Yesus sendiri yang benar-benar mau mengajar kita supaya kita serupa dengan guru kita, yaitu Yesus. Saya harus akui, masuk sekolah itu adalah penderitaan, proses yang menyakitkan. Apalagi sekolah kehidupan yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada kita. Yesus sedang memberikan contoh kepada kita. Bahkan Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu guru kita. Nah, kalau kita mau masuk ke sekolah kehidupan, saudara, kita harus melihat, kita harus mengikuti teladan dari guru kita. Yang namanya guru kan digugu dan ditiru. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita belajar tentang wanted, dicari, mau nggak kita rela mengikuti Yesus itu benar-benar mengikut yang berkualitas, saudara. Bukan untuk mengikuti Yesus ingin memanfaatkan Yesus. Mengikuti Yesus ingin menjadikan Yesus hamba kita. Mengikuti Yesus ingin memanfaatkan Yesus. Tapi hari ini dicari. Kenapa saya katakan dicari, wanted? Minggu pertama tahun ini Tuhan kembali membuka sekolahnya. Siapa yang mau masuk di dalam sekolahnya? Lulusan sekolah kehidupan yang gurunya adalah Yesus, suatu akan memerintah bersama dengan Yesus. Akan memerintah bersama dengan Yesus. Seorang tentara kalau ingin naik pangkat ada sekolah perwira. Seorang yang mau menjabat di pemerintahan ada sekolahnya. Kalau di Indonesia STPDN. Ada sekolahnya. Nah, kalau saudara mau bersama-sama memerintah bersama Yesus, ada sekolahnya. Jangan hanya kita berpikir setelah terima Yesus, pasti masuk surga, lalu kita pasti akan memerintah bersama dengan Yesus. Tapi kalau karakter kita tidak seperti Yesus, kalau kehidupan kita tidak mengikuti jejak Yesus, kalau kehidupan kita masih kehidupan duniawi, tidak akan pernah mungkin masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Kita harus masuk di dalam sekolahnya Tuhan. Sekolah ini masih terbuka. Siapa yang mau? Gratis. Gratis ini yang namanya anugerah. Tetapi ada tanggung jawab kita. Kita harus belajar dengan baik. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar dengan serius. Mau nggak kita berubah?
Kita punya waktu terbatas. Usia kita tuh terbatas, saudara. Nah, satu waktu lalu saya bicara tentang apa? Manusia tuh diberikan saldo waktu. Sejak manusia itu jadi berproses, sel sperma dan sel telur bertemu, lalu jadi sebuah manusia dan berproses, itu sudah Tuhan sudah berikan saldo waktu. Dan saldo waktu itu sudah langsung berjalan. Dan setiap orang masing-masing memiliki saldonya. Dan setiap hari kita hanya bisa mendebet saldo itu. Dan tidak tahu kapan berakhirnya, habisnya saldo itu. Tapi kita harus siap. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita mungkin sudah katakan terlambat. Sisa waktu hidupku berapa tahun lagi, saudara? Sisa berapa tahun lagi? Kalau kita mungkin sisa 10 tahun lagi, sanggup nggak kita menyelesaikan sekolahnya Tuhan ini? Sanggup nggak kita benar-benar berpindah, punya karakter yang lama menjadi karakter Kristus? Karakter dunia ini serupa dengan dunia ini, berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan sangat disayangkan kalau hari-hari ini kekristenan sekarang sedang mengajar bukan mendekat kepada Tuhan, bukan untuk lulus di dalam sekolahnya Tuhan, tetapi membuat gagalnya sekolahnya Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau mengubah karakter menjadi karakter Kristus dan tetap ingin serupa dengan dunia ini. Saudara tidak tahu kapan kita bisa lulus dalam sekolah ini, tapi setiap kali saya hanya bisa berdoa, Tuhan, aku mau lulus. Aku mau selesaikan sekolah Tuhan. Aku mau selesaikan. Dan saya katakan, sekolah kehidupan di dalam Tuhan itu tidak nyaman. Dan tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Sekolah kehidupan itu, kita harus bayar harga, belajar sungguh-sungguh, belajar dengan tekun. Paulus begitu percaya Yesus waktu dia sedang akan mengadakan perjalanan ke Damsyik. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Tuhan. Dia hanya katakan, dia Tuhanku. Dia buta, lalu disembuhkan. Sejak saat itu dia masuk di sekolahnya Tuhan, masuk keluar penjara. Hidupnya terus diproses untuk menjadi murni. Dan sampai pada akhir hidupnya, penulis Alkitab yang paling banyak adalah Paulus. Dan Paulus berani berkata, segala sesuatu kuanggap sampah, karena aku tahu di depanku Kristus lebih berharga dari apapun juga. Dia tahu ending dari sekolah ini apa. Dia mengerti itu. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin mengajak, ayo, welcome, masuk dalam sekolah kehidupan ini. Tapi kalau saudara tidak mau, ya maaf, kita tidak akan pernah bisa lulus masuk di dalam kekekalan. Tidak akan pernah masuk di dalam LB3. Tapi kalau saudara mau dilatih serupa dengan Kristus, dilatih karakter kita, dilatih supaya kita menghasilkan buah-buah roh, maka saya percaya apa yang kita lakukan, harga yang sudah kita bayar, maka kita akan masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Saudaraku, kalau hari ini saya pribadi begini, saudara. Kalau mungkin saya lagi sedang kesel, jengkel, lalu saya marah, lalu saya hanya berpikir ini, kalau saya di LB3 di langit baru bumi baru, berkenan enggak ya kalau saya lakukan ini? Karena saya ingin lulus, saudara. Dan sekolah kehidupan itu menyakitkan. Kalau saya hari ini berkata, Tuhan tolong aku mau sabar, hari itu udah pasti banyak yang membuat kita tidak sabar. Pasti itu. Kalau hari ini Tuhan aku gak mau marah, Tuhan, hari itu kita akan dibuat marah. Dan itu sekolah kehidupan. Bahkan ada orang marah, kalau gitu aku gak berani minta apa-apa, saya takut gagal. Ya kalau kita tidak berani berkata dan tidak berani minta kesabaran atau tidak mudah marah, takut gagal, berarti saudara tidak akan pernah lulus.
Tapi kalau kita berani kata, Tuhan tolong aku mau sabar, aku tidak mau marah. Tapi hari itu saudaraku, Tuhan izinkan itu banyak masalah yang membuat kita tidak sabar, banyak masalah yang membuat kita marah. Tapi kalau hari itu kita berkata, aku mau tetap sabar dan bisa menguasai diri, saudara lulus satu step, berhasil melangkah benar satu langkah. Dan sekarang saya mempersenjatai diri saya sendiri. Seandainya, saya kasih contoh begini, seandainya Tuhan, kalau saya bisa melakukan, saya jengkel sama orang, atau saya misalkan jengkel sama istri, atau jengkel sama seseorang, saya hanya berkata begini sekarang, kalau di langit baru bumi baru, berkenan gak ya seperti ini? Dan yang pasti tidak berkenan. Dan saya langsung, ampuni aku Tuhan, aku mau lulus Tuhan. Karena di langit baru bumi baru tidak boleh ada iri hati. Di langit baru bumi baru tidak ada yang namanya kejengkelan, amarah, sakit hati. Tidak ada. Di situ saya katakan, Tuhan aku mau mulai hari ini, aku mau buang iri hatiku. Dan apa yang terjadi? Tuhan perhadapkan dengan banyak orang yang saya punya alasan untuk iri hati. Saya punya alasan, tetapi saya katakan, Tuhan ampuni aku kalau aku ada seberkas iri hati. Karena di nanti kelak di LB3 tidak boleh ada iri hati. Nah itu sekolah kehidupan. Pada saat saya marah, mungkin omongan saya mungkin agak sedikit tidak bisa menguasai diri. Saya katakan, di LB3 boleh gak ya Tuhan? Oh gak boleh. Oh iya, saya tidak akan lakukan karena saya pengen lulus. Saya telah buang waktu 50 tahun. Apalagi dalam pelayanan saya mungkin sudah buang waktu 20 tahun sekian. 22 tahun, hampir 25 tahun saya melayani Tuhan. Saya merasakan buang waktu dengan yang sia-sia. Saya tidak ada di dalam sekolahnya Tuhan. Nah sekarang saya berdoa, Tuhan aku mau mengejar ketertinggalanku. Mungkin seharusnya saya sudah sekolah kelas 5, tapi mungkin sekarang baru kelas 3. Gak apa-apa, saya mau kejar waktu ini. Saya tidak pernah tahu usia saya masih berapa, saudaraku. Tahun depan saya sebentar lagi menginjak 57 tahun. Kalau Tuhan kasih 70 tahun, kira-kira hanya tinggal 13 tahun. Kalau Tuhan kasih 80 tahun, 23 tahun. Kalau Tuhan kasih 60 tahun, saya tinggal 4 tahun, 3 tahun. Saya ingin ngejar ini, saudara. Saya ingin lulus dan saya hanya berkata kepada diri saya sendiri, saya harus menjadi lulusan yang terbaik. Saya mau menjadi murid, menjadi anak kesukaan Bapa. Belajar, memiliki karakter Kristus. Ini benar, saudara. Ini saya lakukan. Saya setiap hari hanya merenung begini, Tuhan kalau ini boleh nggak? Kalau ini berkenan nggak? Kalau ini nanti sampai di kekekalan bisa nggak ya Tuhan? Kalau ini begini, wah saya terus memperbandingkan itu. Dan pada saat oke Tuhan saya nggak mau, ini kelemahanku. Tuh di situ pelajaran datang, ujian datang. Kadang saya lulus, kadang saya tidak lulus. Begitu tidak lulus, saya belajar lagi. Saya harus sampai saya lulus. Saya percaya saudaraku, setelah mendengar ini, saudara ayo dikuatkan lagi. Setiap masalah itu pasti akan ada seizin Tuhan. Dan saudara siap kapanpun Tuhan panggil. Saudara siap bahwa saudara sudah lulus. Kalau enggak, udah gak ada waktu lagi untuk belajar. Selama kita masih bisa bernafas, selama ada kesempatan kita di dalam hidup ini, itu belajar. Jangan pernah kita tidak mau belajar, Jangan pernah kita akhirnya pasrah. Jangan pernah sampai berkata gini, kalau gitu ikut Tuhan itu susah ya. Udahlah aku gak mau ikut Tuhan, ikut agama lain aja. Ya itu terserah, itu keputusan saudara. Ya udah saya pengen ke gereja yang A aja, enak di gereja yang A mah, waduh enteng firmannya, hanya berkat saja, hanya mujizat dan berkat saja, silakan. Baru-baru ini saya cukup kaget, ada satu gereja di Indonesia
memasuki tahun 2021 kemarin, nanti kelak, kemarin hari Natal, mereka disuruh makan coklat yang dilapisi emas. Saudara makan ini, maka saudara akan mendapat emas. Aduh, saudara coklatnya segini dilapisi emas dan saudara harus dimakan itu. Dan mau bersoal, amin, amin, amin. Dan saudara mungkin senang dengan khotbah-khotbah seperti itu, mungkin senang dengan keadaan-keadaan gereja yang seperti itu, silakan. Tetapi sekolah Tuhan itu bukan itu. Sekolah Tuhan itu adalah mendidik, mengarahkan dan mendewasakan kita. Sekolah Tuhan itu menjadikan kita serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Saudara siap? Jawab jujur di hadapan Allah. Jujur di hadapan Allah. Saya hanya berdoa begini, Tuhan, untuk diri saya sendiri. Saya pun tidak pernah bisa memaksa untuk istri saya. Saya tidak pernah memaksa untuk anak saya. Saya tidak pernah memaksa siapapun juga. Tapi saya terus akan berbicara ini. Yang terlebih lagi saya akan memaksa diri saya sendiri. Tuhan, aku mau menjadi lulusan yang terbaik. Aku mau menjadi anak kesukaan-Mu, Tuhan. Walaupun tidak mudah, saudaraku, tapi saya percaya. Saya percaya Tuhan akan memampukan saya. Saya kalau merenungkan suatu masa-masa lalu kehidupan saya, kalau saya renungkan karakter saya malu. Saya malu suatu. Saya sudah menikah dengan istri saya itu sudah 33 tahun. Hampir 33. Saya malu suatu dengan istri saya. Karena karakter saya itu tidak baik. Dan sangat tidak baik. Dan saya akan mengubah ini. Saya ingin berubah, masuk dalam sekolahnya Tuhan. Dan kalau saya renungkan Tuhan, betapa memalukannya saya begitu, Tuhan itu begitu baik. Dan Tuhan tetap mau memanggil dan mengangkat saya. Dan saya katakan, Tuhan, aku mau masuk sekolahnya Tuhan. Dan mau belajar. Saya malu kepada anak-anak saya. Kalau awal-awal pernikahan kami, saya malu kepada anak-anak saya. Saya punya karakter yang tidak baik, yang sangat tidak baik. Saya mau kejar itu. Saya tergantung pada kita semua yang mendengar ini. Maukah kita mengejarnya? Di sisa waktu kita yang singkat yang gak pernah tahu. Oleh sebab itu kunci keberhasilan di dalam sekolahnya Tuhan. Kunci keberhasilannya. Saudara mau berhasil di dalam sekolahnya Tuhan? Kalau saudara mau, kuncinya ada 3 yang saya ingin sampaikan pada saudara. Untuk kita berhasil dan lulus di dalam sekolahnya Tuhan, yang pertama adalah ubah pola pikir kita. Dari pola pikir dunia kepada pola pikir kerajaan Allah. Sekarang saya kalau berpikir begini, saudara. Kalau hari ini saya cinta uang, mencari uang boleh, cari uang harus, tetapi kalau fokus saya duit terus, saudara. Dulu pola pikirnya begini, hidup di dunia ini kan perlu duit, hidup di dunia ini kan perlu biaya, makan perlu uang, saya pun perlu kesejahteraan, saya pun perlu nyaman, kehidupan ke depan perlu nyaman. Dan akhirnya saya menjadi itu yang karakter saya paling gak baik itu selalu kopet, pelit, uang. Sekarang saya gak mau begitu, saya hanya berpikir pola pikir kepada kerajaan Allah. Hidup saya tidak tergantung pada uang. Hidup saya sangat tergantung kepada Tuhan. Hari ini saya tetap masih mencari uang. Hari ini saya tetap bekerja. Hari ini tetap saya membutuhkan uang. Saya tetap membutuhkan uang. Tuhan izinkan ini terjadi, saudara. Di dalam satu titik benar-benar saya mengalami krisis. Tapi saya tidak bicara sama siapapun. Saya berkata, Tuhan, ini adalah seizin-Mu. Dan saya percaya, saudara. Saya percaya kalau hati saya tidak ada di uang, hati saya harus beralih kepada Kristus, pasti itu. Rubah
pola pikir saya. Pada saat saya mengalami suatu krisis ini, saya berkata, Tuhan, aku hanya melihat langit baru, bumi baru. Saya dengan istri saya kalau jalan pagi berkata begini, aduh kita belum punya rumah. Saya belum punya rumah, saudara. Tapi saya berubah pola pikir saya, gak apa-apa. Di bumi ini, kalau sampai Tuhan tidak memberikan rumah, Tuhan sudah sediakan rumah di surga, rumah di langit baru, bumi baru. Pola pikir ini diubah, saudara. Dan saya akhirnya bisa sukses dalam sekolah kehidupan. Kalau enggak stres, kalau stres aku fokusnya hanya ke dunia lagi. Kalau sudah fokus ke situ, hidup saya tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Malah hidup saya menjadi kerdil, kekristenan saya menjadi kerdil. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya kehidupan kekristenan saya, kehidupan kerohanian saya tidak kontet. Saya tahu kontet ya, kerdil. Saya hanya mau berpikir kepada Tuhan satu. Saya belum punya rumah. Saya hanya berpikir, satu saat di langit baru, bumi baru, saya akan punya rumah. Kalau Tuhan berikan rumah pun, kalau Tuhan izinkan memberikan rumah, saya ada di muka bumi ini, saya hanya berkata, rumah ini adalah punyamu, bukan punyaku. Tidak mudah. Tetapi pola pikir ini harus dirubah. Amin. Harus dirubah. Sekarang saya sangat mau berubah. Saya nggak mau pelit, soko. Walaupun tetap saya harus bisa mengatur, harus hemat. Tetapi dulu saya pelit, sama anak pelit, sama istri pelit, dan tetap tidak kaya. Karena saya pikir dengan pelit saya bisa menikmati kekayaan. Tidak. Yang ada keluarga menderita karena saya pelit. Dan saya bertahun saya berubah ini, mengubah ini tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Tapi saya mau berhasil sukses di dalam sekolahnya Tuhan. Yang kedua syaratnya, kalau kita mau selesai, mau lulus dengan baik, lepaskan agenda sendiri, saudara. Jangan kita memegang agenda kita sendiri. Kita harus lepaskan dan tidak boleh memiliki agenda kita sendiri. Agenda saya. Kalau dulu saya kata, Tuhan aku mau begini, sekarang saya lepaskan. Tuhan mau apa? Aku mau lakukan. Tuhan saya mau di mana? Aku mau lakukan. Dulu saya berkata begini, Tuhan boleh nggak aku mau di sini? Boleh nggak aku mau di kota A? Boleh nggak aku begini? Sekarang aku mau lepaskan ini. Apapun kondisi kita, saya dengan istri saya katakan, Tuhan maunya seperti ini, yuk kita jalanin. Saya menjadi gembala di Cirebon. Saya sudah tidak mau ada penggembala lagi. Saya sudah tidak mau, saudaraku. Saya hanya ingin bangun komunitas, membangun satu kelompok-kelompok. Tapi pada saat Tuhan mau kita lakukan, saya dengan istri sepakat, aku lepaskan agendaku Tuhan. Aku mau mengikuti agenda Tuhan. Pada saat saya memasuki penggembalaan, bukan kenyamanan, bukan enak, saudaraku. Masalah kami dapat, segala sesuatu kami dapat. Tapi saya percaya, sebegitu saya mengikuti agenda Tuhan, kembali kita belajar di dalam sekolahnya Tuhan. Semakin kita memegang agenda Tuhan, semakin kita dapat lulusan terbaik di dalam sekolahnya Tuhan. Yang ketiga, untuk bisa lulus di dalam sekolah Tuhan adalah kita harus lepaskan segala sesuatu untuk meraih kehidupan yang kekal. Saya hanya berkata gini, I am nothing. Aku sudah gak ada apa-apanya. Orang mau nyakitin apa? Saya kira aku sudah gak ada apa-apanya. Orang mau ngomongin apa? Aku mau lepaskan. Masih sakit? Masih. Tapi saya sudah mulai gak mau menyimpan. Udah gak mau ngomel. Sudah gak mau berpikiran negatif. Saya hanya mau begini. Pada saat orang mau ngomongin, nyakitin apa saya, ya sudahlah, sekedar tahu, selesai. Saya tidak mau menyimpan dalam hati saya. Saya tidak mau menyimpan dalam hidup saya. Saya mau melepaskan segala sesuatu. Dulu kalau saya punya mobil, waduh, mobil itu sudah lebih daripada istri. Saya rawat, ada sedikit aja kegores, saya nggak bisa tidur, Tapi saya mau belajar, lepaskan, karena itu bukan kehendak Tuhan. Lepaskan. Banyak hal dalam kehidupan saya begitu masuk sekolah Tuhan, saya bisa mengerti, oh Tuhan, ternyata
sekali belajar, saudara. Dan saya harus melepaskan hak saya. Seperti Yesus mengosongkan diri, saya pun harus rela mengosongkan diri. Saya rela melepaskan hak saya dalam hidup saya. Kalau dulu istri saya ngomong apa, saya mudah tersinggung. Tapi kalau sekarang saya harus melepaskan hak saya. I'm nothing, saya bukan apa-apanya. Saya hanya murid Kristus yang hanya mau mengikuti guru saya, Yesus. Saya nothing, saya bukan apa-apa. Saya hanya mau mengikuti jejak-jejak Yesus. Ego saya, ambisi saya, gengsi saya harus lepaskan itu semua. Kalau mau menjadi murid Yesus, kita harus lepaskan itu semua. Saya melihat ada satu ajaran agama lain. Saudaraku, untuk mengikuti ajarannya, untuk mengikuti gurunya, suatu orang itu rela mau melakukan menderita apapun juga, sampai mau naik tangga, dia tidak berani berjalan, mereka berlutut dan merangkak. Bayangkan untuk hal-hal yang sia-sia sebetulnya mereka berani lakukan itu. Kita gak pernah sia-sia percaya kepada Yesus. Kita gak pernah sia-sia selaku belajar kepada Yesus. Karena apa? Orang yang lulus di dalam sekolahnya Tuhan akan memerintah bersama dengan Yesus di langit baru, bumi yang baru. Saudara mau memerintah? Ayo siapkan selama kita hidup. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Saudara boleh siapkan biskuit atau apapun. Saudara kalau nggak ada anggur, nggak ada Fanta atau apa, air putih pun tidak masalah. Kita akan belajar yuk. Kita akan mengikuti apa yang telah menjadi teladan Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran ini. Tapi sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, siapkah saudara masuk dalam sekolah Tuhan? Siapkah saudara mau untuk belajar bersama dengan Tuhan? Siapkah saudara wanted dicari? Kalau hari ini katakan wanted dicari, siap saudara merespon ini? Berkata, ini aku Tuhan, aku mau masuk sekolah Tuhan. Aku mau masuk Tuhan, sekolahmu Tuhan, dan aku pengen lulus. Saya pengen lulus yang terbaik, menjadi murid kesayangan Tuhan, anak kesukaan Bapa. Dan saya mengajak kita semua, yuk berprestasi di dalam sekolahnya Tuhan. Semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, kita angkat pujian ini. Tuhan, perkenankan aku. Saya hanya minta respon saudara, dimanapun saudara berada, mari respon ini. Wanted dicari. Saudara, ayo, siapa yang mau? Dan saudara berkata ini, Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku mau masuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Mu, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Sekali lagi katakan, Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup
sampai di keabadian. Ku iring Tuhan, Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Musikkan pujian dengan lembut. Bapa, aku mau masuk sekolahmu Tuhan. Aku mau naik tingkat terus ya Bapa. Bagi saudaraku kekasih-kasih Tuhan dimanapun berada, mari yang mau masuk sekolahnya Tuhan angkat tanganmu. Maukah saudara ambil tanggung jawab ini untuk belajar sungguh-sungguh? Di dalam sekolah kehidupan ini akan banyak hal yang akan kita pelajari. Maukah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga kita lulus serupa dengan Kristus dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Maukah kita sungguh-sungguh hidup, belajar sungguh-sungguh. Yesus sudah membayar lunas semuanya. Sekarang kita tinggal mengikuti segala jejak yang telah Yesus lakukan. Sebelum masuk di dalam perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara semua, ambil tanggung jawab ini. Ambil komitmen saudara untuk berubah. Walaupun saudara disakiti, saudara berkata, Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau anggap enteng di hal itu, karena kekekalan lebih indah dari segala sesuatu. Aku tidak mau melepaskan kekekalan itu, kehidupan yang kekal. Jangan korbankan kekekalan demi yang sementara. Iblis hari ini sedang berusaha bagaimana supaya kita keluar daripada sekolah kehidupan, supaya kita mengundurkan diri daripada sekolah kehidupan ini. Tapi ambil komitmen, aku mau belajar, aku mau menjalani ini semua. Mari angkat tanganmu, katakan kalau saudara mau. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Saudara sendiri, ku bersedia hidup kudus. Bapak mau dengar lagi Bapak. Dalam sekolah kehidupan ini ya Bapak. Tapi Bapak responi apa yang kau cari. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku
Angkat tanganmu, Bapa. Berikan kepada kami stamina yang kuat, sehingga kami bisa survive mengikuti sekolah kehidupan ini sampai kami lulus, sampai kami akhir hidup kami. Selama kami hidup, kami mau belajar. Kami mau bersama-sama memerintah bersama Tuhan Yesus. Dan dari sekarang kami siap untuk diajar oleh Engkau Tuhan. Mulai dari sekarang kami siap, Bapa. Kami siap menjadi murid-Mu. Kami mau menjadi murid yang sejati. Ini kami, Bapa. Ini kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ingatkan terus kami betapa besar pengorbanan Tuhanku yang mulia. Tuhan mau datang ke dalam dunia ini untuk menebusku, supaya aku yang harusnya binasa diselamatkan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kembali aku diingatkan betapa kasih Yesus itu besar. Boleh angkat roti dan anggur dengan kedua tangan. Mari renungkan apa yang telah Yesus lakukan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Mari angkat pujian ini. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi 100% manusia. Dia rela mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, supaya manusia diselamatkan, supaya manusia dikembalikan kepada rancangan Bapa semula. Di tengah-tengah pergumulan penderitaan, Yesus tetap mau taat kepada Bapa. Yesus tetap mau melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Betapa besar dan mulianya Engkau ya Tuhan Yesus. Betapa besar anugerah-Mu Tuhan Yesus atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia, Tuhanku dan Raja. Terima kasih. Terima kasih karena perjamuan kudus ini kembali aku diingatkan. Kembali aku memiliki motivasi yang kuat untuk lulus, untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Aku percaya Tuhan bahwa roti yang aku pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh. Kau hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Engkau. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang di dalamku. Percayakah saudara akan hal ini? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya, mulia dosaku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Aku percaya Bapa bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darahmu yang merupakan meterai perjanjian baru antara Bapa dan aku. Biarlah ini menjadi kekuatan peringatan bersama. Percayakah saudara akan hal ini? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Aku bersyukur ya Bapa untuk perjamuan kudus ini. Oleh karena kasih karunia-Mu, dan kalau kami boleh mendapat kasih karunia-Mu yang sakit disembuhkan, Bapa memberkati kami di dalam usaha pekerjaan kami. Dan kami mau kuat Tuhan, kalau kami sudah ada di dalam sekolah kehidupan ini Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Dan kami mau belajar sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk firman. Dan kami mengangkat tangan kami. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Pertemuan raya sudah pada minggu ini sudah selesai. Kita akan ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Tetap saudara lakukan protokol kesehatan, ya,
supaya setiap kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita bisa maksimal dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.